Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan Season 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Tidak terasa malam minggu aja nih. Buat yang cuma bengong, diam di rumah gak kemana-mana karena berbagai alasan, saya akan temani dengan sebuah cerita pendakian. Kali ini sebuah kisah nyata yang terjadi di Gunung Muria pada tahun 2016, di mana saat itu ada seorang pendaki hilang dan tidak ditemukan sampai sekarang jasadnya. Nah, ada kisah apa di baliknya? Langsung saja kita simak selengkapnya. Teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Tahun 2016, saat kelulusan sekolah, Wahyu, Anto, dan Ahmad berdiskusi mengenai kemana mereka akan pergi untuk merayakan kelulusan. Wahyu ngebet ingin ke pantai, namun Anto yang belum pernah naik gunung penasaran ingin mendaki gunung. Setelah melalui perdebatan panjang yang sengit, akhirnya dipilihlah Gunung Muria yang ada di Kabupaten Kudus. Mereka membagi tugas, mempersiapkan perbekalan dan juga menyewa peralatan pendakian. Setelah persiapan dirasa matang, mereka bertiga menumpang mobil paman dari Wahyu yang akan mengirim mebel ke Pati. Singkatnya, mereka sampai di base camp Natas Angin pada jam 7 malam. Setelah laporan pada pihak base camp, mereka menuju ke masjid yang ada di sana untuk istirahat lebih dulu sebelum besok pagi memulai pendakian. Namun, Ahmad merasa ada yang aneh dengan Wahyu. Dia yang biasanya paling ceria dan ceplas-ceplos, entah mengapa tiba-tiba jadi pendiam. Kenapa lu? Bengong aja. Sapa Ahmad pada Wahyu yang terlihat duduk di teras masjid sambil bengong. Enggak, jawab Wahyu yang seakan menghindar dengan pergi ke kamar mandi. Tidak lama kemudian, datang seorang bapak-bapak dan menyapa Ahmad. Dari mana, Mas? Dari Jepara, Pak. Asli Jepara? Oh, kalau saya aslinya Sragen, Pak. Bapak itu manggut-manggut lalu kembali berucap, hati-hati kalau naik, temannya dijaga. Ahmad pun bingung dengan maksud dari bapak-bapak itu. Ya memang wajar sih ketika ada orang berpesan untuk hati-hati, tapi kesannya gimana gitu. Setelah mengucapkan terima kasih, bapak-bapak itu pergi meninggalkan Ahmad sendiri. Singkat cerita, pagi pun tiba. Ahmad yang terbangun lebih dulu harus menunggu teman-temannya yang belum bangun karena semalam sepertinya mereka tidur kemalaman. Dan akhirnya setelah berberes, rombongan mereka baru mulai berangkat mendaki pada jam 11 siang. Dari base camp sampai pos 1 tidak ada kejadian yang aneh-aneh. Perjalanan memakan waktu setengah jam saja. Sampai di pos 1, mereka beristirahat sebentar. Ahmad melihat Wahyu masih saja pendiam. Kemudian dia mendekatinya untuk mengajak bicara. Aman yuk? Aman, jawab Wahyu singkat. Semalam lama banget di sumur, ngapain aja? Gak apa-apa, cuma lihat-lihat ke belakang. Oh, karena merasa obrolannya hanya sepihak, Ahmad pun membiarkan Wahyu kembali terdiam. Sekitar 15 menit kemudian, mereka melanjutkan perjalanan. Namun dalam perjalanan, Anto sering sekali jatuh, entah karena licin atau kenapa. Jadi Ahmad meminta Wahyu untuk membawakan tas ransel Anto dan meminta merubah posisi jalan. Kali ini Anto di depan, Wahyu di tengah dan Ahmad berada paling belakang. Sesampainya di pos 2, mereka kembali beristirahat. Dan tidak lama kemudian, dari arah bawah terdapat rombongan pendaki lain yang berjumlah 5 orang, 3 laki-laki dan 2 perempuan. Ahmad yang termasuk peka terhadap hal mistis bisa melihat
kalau salah satu wanita dalam rombongan itu ada yang mengikuti. Dia melihat di atas wanita itu ada sosok putih namun samar, terbang mengambang mengikutinya. Ahmad yang merasa punya kewajiban untuk mengingatkan sesama pendaki, kemudian bertanya pada perempuan itu, "Mbak, maaf, mbaknya lagi haid ya?" Perempuan yang disapa oleh Ahmad mungkin merasa aneh ketika mendapat pertanyaan tersebut dari orang yang tidak dikenalnya. "Maksudnya apa mas nanya gitu? Itu kan privasi saya." "Bukan gitu maksudnya mbak. Takutnya perjalanan kalian terganggu karena keadaan mbak yang sedang haid. Mendingan turun aja daripada ada apa-apa di atas. Gak usah sok tahu," jawab perempuan itu dan berlalu. Rombongan mereka lalu beristirahat di atas rombongan Ahmad. Ahmad dan rombongannya lalu melanjutkan perjalanan. Namun ketika mereka bertiga melewati rombongan wanita yang ditegur Ahmad tadi, tiba-tiba salah satu teman laki-laki wanita itu menyerang Anto yang berada di barisan paling depan. Ahmad mengira kalau lelaki itu tidak terima kalau teman wanitanya ditegur olehnya. Tapi ketika ditenangkan, baru ketahuan ternyata dia kesurupan. Karena bukan hanya Anto yang diserang, bahkan teman-temannya sendiri juga ikut kena pukul. Ketika situasi kacau, datang seorang bapak-bapak peziarah. "Astagfirullah, ada apa ini?" tanya bapak itu heran. Setelah dijelaskan, bapak itu lalu menangani orang yang kesurupan itu. Kemudian Ahmad yang tidak peduli memilih jalan duluan, meninggalkan Wahyu dan Anto yang masih membantu rombongan pendaki kesurupan. Ahmad berhenti di pertengahan antara pos 2 dan 3, di mana di sana terdapat aliran sungai. Tidak lama kemudian, Wahyu dan Anto datang menyusul. Sesampainya di sana, Ahmad menyuruh Wahyu untuk ambil air sungai untuk membuat kopi. Mereka pun bersantai dulu sambil membuat kopi dan merokok. Sedang bersantai, Ahmad melihat di sungai ada seorang ibu-ibu sedang mencuci baju dengan posisi membelakanginya. Dia merasa aneh karena sungai tersebut jauh dari pemukiman. "Ibu-ibu itu nyuci kok jauh banget sampai ke sini," ucap Ahmad. Seketika kedua temannya menoleh ke arah sungai. "Mana? Gak ada siapa-siapa." Merasa tidak beres, Ahmad mengajak lanjut berjalan. Terjadi perdebatan antara Wahyu dan Ahmad, di mana Ahmad memilih untuk mendirikan tenda di pos 3. Namun Wahyu ingin mendirikan tenda di atas puncak, karena di sana mereka bisa melihat sunset. "Ya udahlah, lihat nanti aja gimana," ucap Anto menengahi. Waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore. Mereka terus berjalan. Namun Ahmad merasa perjalanannya kali ini ada yang tidak beres. Apalagi sepanjang perjalanan dia mendengar banyak sekali suara-suara aneh. Mulai dari suara orang mengobrol, suara tertawa cekikikan, sampai suara wanita menangis. Tiba-tiba Wahyu yang ada di tengah berlari ke atas menyalip Anto yang berada paling depan. Ahmad yang merasa aneh langsung menyusulnya. "Yuk, ada apa?" Wahyu langsung berhenti dan terlihat linglung. "Ada suara macan kumbang di belakang." "Yang bener?" tanya Anto yang sudah di belakang mereka berdua. Tanpa dikomando, mereka bertiga langsung berlari menuju ke pos 3. Singkat cerita, sampai di pos 3, Wahyu mendirikan tenda, sementara Anto dan Ahmad mencari kayu bakar. Setelah berjalan cukup jauh dari tenda, mereka berdua tidak juga menemukan kayu yang kering. Jadi mereka memutuskan berpencar. Dan 10 menit kemudian harus kembali berkumpul ke bawah pohon besar yang sudah diberi tanda oleh Ahmad. Ahmad menuju ke kiri, sementara Anto menuju ke arah kanan. Saat fokus mencari kayu, dalam temaram suasana maghrib, Ahmad melihat seseorang melintas di depannya yang terlihat seperti Anto, temannya. Namun bukannya Anto berbeda arah. Ahmad yang penasaran kemudian mengikuti sosok tersebut. Walaupun sosok itu membelakanginya, Ahmad sangat yakin kalau itu adalah Anto jika dilihat pakaian yang dikenakan. Namun setelah diikuti,
tiba-tiba sosok yang menyerupai Anto menghilang. Menyadari dia diisengi, Ahmad lalu bilang, "Tolong jangan ganggu saya. Saya di sini cuma mau cari ketenangan dan tidak punya niat jelek." Setelah itu, Ahmad kembali ke titik kumpul, di mana terdapat sebuah pohon yang ditandai dengan tali rafia. Namun di sana tidak ada Anto. Setelah menunggu selama 10 menit, Ahmad memutuskan menyusul Anto ke arah kanan pohon. Dan ketika beberapa jauh berjalan, dia menemukan kayu yang sudah diikat tergeletak di atas tanah. Karena mengira kalau Anto buang air kecil dan menggeletakkan kayu itu di sana, dia pun menunggu di tempat kayu itu ditemukan. Namun, setelah 10 menit menunggu, Anto tak kunjung datang juga. Di situ Ahmad merasa sangat khawatir dan mencoba mencari di sekitar. Tidak lama, Wahyu datang menyusul. Ahmad pun menyampaikan kalau Anto hilang. Mereka pun mencoba mencari-cari di sekitar, di mana daerah tempat mereka berada saat itu terdapat jurang dan di bawahnya ada air terjun yang mengalir sampai pos 2. Ahmad baru teringat bahwa tadi ketika di base camp mereka dibekali HT oleh petugas dan mengatakan kalau ada apa-apa hubungi petugas jaga melalui HT. "Yuk, HT tadi kamu bawa nggak?" "Di tenda, Mat. Kita ambil. Minta bantuan basecamp untuk cari Anto sebelum terlambat." Lalu mereka berdua menuju ke tenda untuk mengambil HT. Di perjalanan, mereka bertemu rombongan pendaki dari Jakarta. "Ada apa, Mas? Kok kelihatan panik?" tanya salah satu pendaki dari Jakarta. "Teman saya hilang, Mas." "Loh, memang tadi di mana?" "Di arah utara sana, Mas." "Ya udah, kita cari bareng-bareng." Mereka berdua dibantu para pendaki dari Jakarta yang rupanya rombongan mahasiswa dari Universitas di Jakarta Utara mencari ke tempat yang diyakini Anto menghilang. Karena tidak ketemu juga, Ahmad memutuskan akan turun meminta bantuan. Sementara Wahyu mencoba menghubungi basecamp melalui HT. Ketika Ahmad sampai di pertengahan pos 2 dan 1, dia bertemu petugas yang akan naik ke atas. Dia pun diinterogasi mengenai hilangnya Anto. Setelah itu, para petugas lanjut naik menuju pos 3 di mana di sana sudah menunggu Wahyu dan rombongan dari Jakarta. Sekitar jam 9 malam, Ahmad sampai di base camp. Ternyata di sana sudah ada polisi yang datang. Ahmad pun mendapatkan berbagai macam pertanyaan dari polisi, termasuk kronologi dan sebab hilangnya Anto. Polisi menanyakan nomor keluarga yang bisa dihubungi. "Ada, Pak, tapi saya nggak punya pulsa." "Ya sudah, ini pakai HP saya," jawab polisi tersebut. Ahmad kemudian menghubungi kakaknya. Dan saat menghubungi kakaknya, Ahmad langsung dimarahi karena dia tidak izin kalau pergi mendaki. Ditambah dia yang mengajak Anto. Setelah itu, Ahmad menghubungi orang tua Anto dan menjelaskan apa yang terjadi. Sekitar jam 1 malam, petugas yang tadi naik turun bersama Wahyu dan rombongan pendaki dari Jakarta. Keesokan harinya, jam 9 pagi, bapak dari Anto tiba di base camp karena dari Jakarta langsung menuju ke sana. Kembali Ahmad harus menerima amarah dari bapak Anto. "Kamu kan tahu, Anto itu sama sekali belum pernah mendaki. Kenapa kamu ajak dia mendaki? Kok bisa-bisanya kalian mendaki tanpa minta izin orang tua?" Tidak lama kemudian, kakak Ahmad datang bersama ibu dari Anto. Kembali dia dimarahi oleh kakaknya dan ditanya tentang kronologi hilangnya Anto. Ahmad pun menjelaskan apa yang dialaminya kemarin, di mana Anto tiba-tiba hilang ketika mencari kayu bakar. Dan pagi itu kembali pencarian dilakukan oleh para petugas. Kakak dari Ahmad pun ikut berpartisipasi dalam pencarian. Namun sampai malam hari, petugas dan kakak Ahmad kembali tanpa hasil. Pencarian dihentikan sampai besok menunggu waktu kembali terang. Keesokan harinya, pencarian kembali dilakukan. Kali ini, Ahmad dan bapak dari Anto ikut naik melakukan pencarian, ditambah teman dari kakaknya Ahmad datang ikut membantu. Sampai di pos 1, Ahmad bersama 4 orang diminta menunggu, sementara 5 orang lain melanjutkan naik ke pos 3
termasuk kakak dari Ahmad dan bapaknya Anto. Ketika di pos 1, Ahmad mengemukakan pendapatnya kalau dia khawatir Anto buang air kecil di dekat air terjun kemudian terbawa arus. Maka atas dasar kemungkinan tersebut, dia dan keempat rombongan yang menunggu di pos 1 menyusul rombongan pertama ke pos 3. Di sana mereka coba menelusuri jalur air dari air terjun, namun tidak membuahkan hasil juga. Menjelang maghrib, rombongan berkumpul untuk bersiap melakukan sholat maghrib lebih dulu, sambil memanjatkan doa atas usaha pencarian Anto. Setelah maghrib, kakak Ahmad kembali bertanya pada Ahmad di mana dia kehilangan Anto pertama kali. Dan Ahmad kemudian mengajak kakaknya ke tempat dia menemukan kayu yang sudah diikat. Dari tempat penemuan kayu itu, jika ke arah kanan akan menuju ke air terjun, dan jika lurus menuju ke arah jurang. Biar lebih mudah, kita panggil kakak Ahmad bernama Panji. Panji kemudian berjalan lurus menuju jurang, dan ternyata di sana dia menemukan sebuah tas ransel. Dia pun menanyakannya kepada Ahmad. Barulah diketahui bahwa tas tersebut merupakan tas yang dibawa oleh Anto. Setelah memastikan bahwa itu memang tas yang dibawa Anto, Panji kemudian melaporkannya kepada petugas pencarian. Mereka langsung melakukan penelusuran di sekitar jurang tempat ditemukannya tas tersebut. Namun tidak membuahkan hasil juga. Panji sempat memiliki feeling bahwa mereka harus mengecek ke jurang yang satunya. Namun dia ditahan oleh pihak ranger karena di sana masih banyak hewan buas, apalagi malam hari. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk turun dulu dan melanjutkan pencarian keesokan harinya. Pada keesokan harinya, setelah menimbang, maka diputuskan pencarian akan dilakukan di sekitar jurang yang satunya. Mereka kemudian kembali naik. Namun ketika akan mencari ke jurang yang satunya, entah kenapa pihak ranger menjadi ragu. Padahal sebelumnya sudah disepakati bahwa akan mencari ke sana. Mendengar itu, Ahmad berbohong pada pihak ranger. Kemarin saya dengar Anto pengen pergi ke sana, Pak. Soalnya pemandangan di sana indah katanya. Tujuannya supaya dilakukan pencarian ke sana. Ahmad sangat yakin dengan feeling Panji, karena Panji feelingnya hampir selalu benar. Namun walau sudah begitu, pihak ranger tetap melarang pencarian ke titik tersebut dengan pertimbangan keselamatan tim pencari. Karena Panji merasa kecewa, dia pun turun kembali karena dia yakin pencarian akan sia-sia kalau tidak sampai jurang kedua. Singkatnya, 1 minggu pencarian sudah dilakukan, namun tetap saja tidak membuahkan hasil, dan pencarian pun terpaksa dihentikan dengan menyatakan bahwa korban yang bernama Anto diperkirakan sudah meninggal. Namun tidak bagi Panji. Dia yang masih merasa penasaran mengajak anggota pendakiannya untuk melakukan pencarian mandiri. Teman-teman Panji pun mendukungnya karena mereka sudah tahu seperti apa Panji orangnya. Lalu Panji menemui kedua orang tua Anto untuk meminta izin melakukan pencarian kembali. Saya sudah ikhlas kalau memang Anto dinyatakan hilang dan meninggal di gunung. Tapi saya juga tidak melarang kalian untuk kembali mencarinya. Kalau memang anak saya sudah meninggal, kami ingin menguburkan jasadnya dengan layak. Setelah mendapatkan izin dari orang tua Anto, Panji dan teman-temannya berkoordinasi dengan pihak Basarnas dan disepakati pencarian mandiri hanya dilakukan selama 3 hari. Kemudian dengan ditemani 4 orang dari base camp, 8 orang tim Panji naik ke atas lagi. Sampai di pos 1, tim pencarian dibagi. 4 orang akan tetap di pos 1 untuk menelusuri jalur air, sementara 8 orang menuju ke pos 3. Namun, baru sampai di pos 2, hujan turun dengan lebat. 8 orang termasuk Panji memutuskan membuat bivak sambil menunggu hujan reda. Tapi, hingga sore hari, hujan tak juga reda. Mereka memutuskan untuk tetap tinggal di pos 2, supaya tidak kehabisan waktu untuk naik turun gunung. Pada malam harinya, ketika tidur, Panji bermimpi didatangi oleh Anto.
Dalam mimpinya, kondisi Anto sangat mengenaskan dengan wajah yang sudah rusak. Dia menunjuk ke suatu arah. Ketika Panji mengikuti arah yang ditunjuk oleh Anto, Panji melihat tubuh Anto tergeletak di bawah jurang. Seketika Panji terbangun dari tidurnya dan menceritakan mimpinya pada temannya yang sedang berjaga. Prepare, kita melakukan pencarian sekarang. Tepat jam 1 malam, Panji dan beberapa temannya menuju ke pos 3. Hujan sudah mereda, namun trek sangat licin. Dengan melangkah berhati-hati, mereka naik ke pos 3. Pada jam 3 pagi, sesampainya di pos 3, Panji dan rombongannya menuju jurang sebelah kanan. Dengan kemiringan yang cukup terjal, medan kerikil bercampur tanah, Panji menggunakan tali yang diikatkan di pinggangnya untuk turun. Beberapa meter turun, Panji menemukan baju. Dia hanya memfotonya saja, kemudian lanjut turun. Semakin turun, berturut-turut Panji menemukan jaket, kemudian sepatu, dan sebuah handphone. Ditandainya semua barang itu dengan tali. Lalu Panji mengambil HT dan menghubungi pihak ranger. Pak, saat ini saya di jurang yang kemarin Bapak larang. Di sini saya menemukan petunjuk berupa baju, jaket, sepatu, dan handphone. Mendapat laporan seperti itu, saat itu juga pihak basecamp langsung naik menuju ke pos 3 dan turun ke jurang untuk mengamankan temuan petunjuk dan melakukan penelusuran di sekitar. Namun ternyata sampai pagi hari pun tetap jasad dari Anto tidak ditemukan, walaupun barang-barangnya sudah ditemukan. Sementara itu di pihak kepolisian menemukan dokumentasi di dalam HP Anto yang berisi foto dia dan 2 temannya ketika di basecamp, foto ketika sedang berwudu, dan foto pemandangan dari atas dengan nampak kaki Anto yang sedang duduk di tepi tebing. Namun, ya, hanya itu yang bisa didapatkan, karena sampai hari ketiga pencarian, Panji dan teman-temannya tidak dapat menemukan keberadaan Anto, dan akhirnya pencarian ditutup. Anto dinyatakan terperosok ke jurang ketika sedang mengambil foto. Kasus hilangnya Anto secara misterius saat itu sampai diberitakan televisi nasional. Namun jika ditelaah lebih lanjut, ada keanehan dalam kasus hilangnya Anto, yaitu tentang penemuan barang-barang Anto yang dalam keadaan utuh dan bersih, seolah sengaja dilepas sendiri. Karena jika dia terperosok, pastilah pakaiannya ada noda tanah atau sobek dan lain sebagainya. Namun ini tidak. Kalaupun dia dimangsa oleh hewan buas, pastilah ada bekas kekerasan hewan buas di pakaiannya. Berdasar itu, Ahmad masih penasaran. Dia pun mendesak Wahyu jika memang tahu sesuatu. Ketika Ahmad datang menemui Wahyu, keadaan Wahyu seperti orang yang tertekan. Dia seperti ketakutan akan sesuatu. Setelah Ahmad mendesaknya untuk bercerita, barulah Wahyu mengakui sesuatu, yaitu tentang perbuatan yang dia lakukan sebelum pendakian. Malam itu ketika menginap di masjid, Wahyu menuju ke sebuah sumur keramat yang ada di sana. Konon katanya, sumur itu adalah sumur dari zaman Majapahit. Dan di sana, Wahyu menaruh sesajen lalu berdoa supaya temannya yang bernama Anto diteror oleh makhluk halus selama pendakian. Bahkan sempat terbersit kalau bisa sekalian hilang. Ahmad yang mendengarnya seakan tak percaya akan apa niat dari Wahyu, walaupun entah perbuatan Wahyu itu berhubungan atau tidak dengan hilangnya Anto. Namun Ahmad sangat menyesalkan tindakan Wahyu. Dan setelah didesak lagi kenapa Wahyu sampai seperti itu pada Anto, itu karena dia tersinggung ketika mereka berdebat dalam menentukan kemana mereka akan liburan, ke gunung atau ke pantai, yang pada akhirnya atas usul Anto yang saat itu memang ingin merasakan mendaki gunung, mereka pun memutuskan untuk pergi ke Gunung Muria. Ahmad yang saat itu menjadi pihak yang paling disalahkan, segera menceritakan perbuatan Wahyu pada kakaknya, dan Panji pun meneruskannya kepada orang tua Anto. Namun sepertinya orang tua Anto sudah ikhlas dan meminta agar tidak perlu memperpanjang musibah hilangnya anak mereka satu-satunya.
Namun walaupun begitu, lain di mulut, lain di hati. Orang tua Anto sampai saat ini tidak pernah berbaikan lagi dengan Wahyu. 2 tahun setelah kejadian itu, Ahmad kembali naik ke Gunung Muria. Di sana dia mendoakan sahabatnya supaya tenang di sana. Dan dia bertekad untuk mewujudkan cita-cita Anto yang ingin mendaki seluruh gunung yang ada di Pulau Jawa, yang pada akhirnya bisa Ahmad wakilkan untuk menyelesaikan pendakian semua gunung yang ada di Pulau Jawa. Demikian kisah yang dialami dan dikisahkan oleh Ahmad. Nama-nama dalam cerita ini sudah saya samarkan ya, karena Ahmad sendiri tidak mau menyebutkan nama almarhum temannya. Kata Ahmad, saat itu pendakian dari Natas Angin hanya ada 3 pos. Tapi sekarang kalau tidak salah ada 6 pos pendakian dan terdapat warung di sana. Dan ternyata kisah meninggalnya Anto tidak berhenti sampai di sini. Beberapa kali sosok Anto menemui Ahmad dan Wahyu. Saya akan ceritakan di episode selanjutnya ya. Terima kasih untuk teman-teman Adapa Gerangan yang sudah menyimak. Terima kasih atas segala support yang diberikan. Jangan lupa komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, jaga kesehatan, selalu waspada dan hati-hati dimanapun kalian berada. Apalagi saat ini cuaca sedang tidak bersahabat. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.